Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang utama, kami mengajak untuk selalu tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan kesyukuran kita dengan sempurna, yaitu hati kita meyakini, mempercayai, beriman dengan sepenuhnya bahwa seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini adalah semata-mata milik Allah dan pemberian dari Allah. Tidak satu pun kenikmatan yang kita terima sejak kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan di muka bumi ini, sampai kita menjadi dewasa dan tua, tidak satu pun yang kita rasakan, yang kita terima, yang berasal atau bersumber dari selain Allah. Seluruhnya tidak ada yang kelewat, adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu harus selalu ada. Kita tidak diperbolehkan lupa dari keyakinan itu, atau tidak yakin dengan kenikmatan itu, atau mungkin kita merasa apa yang kita raih adalah dari hasil usaha jerih payah sendiri. Itu jangan sampai. Merasa dari kekuatan sendiri, merasa dari pemberian orang tua, warisan dari orang tua misalnya, atau hasil dari kerja keras, atau hasil dari kecerdasan otak kita. Jangan sampai, karena toh hakikinya warisan dari orang tua itu juga pemberian dari Allah. Kerja keras dari hasil usaha fisik kita pun juga fisik pemberian Allah. Kalau misalnya hasil dari sekolah pendidikan kita atau kecerdasan otak kita, toh kecerdasan otak kita itu pun tidak lain adalah pemberian semata-mata dari Allah. Jadi semuanya hidup ini adalah berasal dan bersumber dan pemberian dari Allah. Itulah keyakinan, kesyukuran kita kepada nikmat Allah. Yang kedua, secara lisan kita juga dianjurkan untuk selalu mensyukuri, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdu ra'sus syukri ma sakarawaha la yahmaduhu. Kata-kata ucapan alhamdulillah itu adalah ra'sus syukri, puncaknya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La
Ma sakarallaha la yahmaduhu. Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia belum memuji kepadanya, belum mengucapkan alhamdulillah, itu belum dikatakan bersyukur. Kemudian rasa syukur yang ketiga adalah yaitu dengan amal perbuatan kita, bahwa kenikmatan yang Allah berikan ini adalah merupakan kenikmatan yang oleh Allah ditujukan untuk atau agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kita kembalikan hakikinya kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya menyembah kepada Allah, hanya mentauhidkan Allah, liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkan kepadaku Allah. Jadi semua nafas kita, seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, panjangnya usia yang Allah berikan kepada kita, itu tidak lain tujuan Allah adalah agar kita beribadah kepada Allah. Dan kenikmatan tersebut bukan sesuatu yang percuma atau sesuatu yang gratis, bukan. Akan tetapi kenikmatan itu semua nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah ketika hari kiamat, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian semua akan ditanya sungguh dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, kemuliaan, rizki, kesehatan, waktu, kesempatan, apapun yang kita terima berupa kebaikan-kebaikan, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan Allah memberikannya adalah bertujuan agar kita supaya beribadah kepadanya. Oleh karena itu tidak henti-hentinya senantiasa kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu sangat besar nilainya, sangat banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai Allah menyatakan 2 kali di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, bahwa niscaya jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu semua karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan saking berharganya nilai nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan mahalnya, berharganya kenikmatan tersebut. Sehingga kalau kita hitung oleh Allah sudah dipal, sudah dicap bahwa kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan Allah. Dan untungnya Bapak Ibu sekalian, kita oleh Allah tidak diperintah untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita semuanya untuk merenungi beberapa dalil yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, Allah dalam Al-Quran berfirman,
Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka orang-orang iman itu menyangka ketika mereka telah menyatakan amanna, kami beriman kepada Allah, lalu wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji, tidak akan dicoba oleh Allah. Padahal kelanjutan ayat tersebut, Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap hamba Allah, setiap manusia yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka niscaya pasti akan diberikan ujian-ujian oleh Allah. Akan diuji sejauh mana kesungguhan keimanan orang tersebut, sejauh mana lahir batinnya iman orang tersebut. Apakah ketika mulutnya menyatakan beriman itu betul-betul sampai di dalam hatinya, atau hanya sebatas lisannya yang mengatakan. Itu akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang iman, di dalam hati kita persiapkan bahwa sepanjang hidup kita, selama hidup kita di dunia ini, terus menerus akan dihadapan ujian dan ujian. Setelah ujian satu selesai, Allah akan mendatangkan ujian berikutnya. Setelah ujian berikutnya selesai, berhasil dilewati, berhasil diatasi, dia bisa sabar, dia bisa tetap dalam keimanan kepada Allah, dia tetap bisa beribadah kepada Allah, maka akan didatangkan lagi ujian-ujian yang lain. Bahkan seringkali terjadi ujian satu masih belum selesai, Allah mendatangkan ujian yang berikutnya, sehingga ujian itu sampai bertumpuk-tumpuk. Itulah orang iman yang ingin masuk surga. Tidak henti-hentinya akan selalu diuji oleh Allah. Bahkan saking beratnya ujian itu, dalam ayat lain Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Atau ayat lain Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian menyangka, antadkhulul jannah, jika kalian akan bisa masuk surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kalian belum kedatangan cobaan semisal orang-orang iman sebelum kalian. Apa cobaan mereka? Masadhumul ba'sa, mereka orang-orang iman sebelum kalian itu tertimpa bahaya-bahaya, baksa, ancaman-ancaman, bahaya keamanan, bahaya terhadap keselamatan jiwa mereka, diri mereka. Peperangan misalnya, ancaman orang kafir, orang musyrik, orang munafik, banyak sekali ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang iman. Wadh-dharra, dan zorro, kemelaratan atau apa ya, bahaya, ya, bahaya-bahaya yang mengintip mereka, mengancam mereka. Wazul jilu, dan goncangan-goncangan. Ya, jadi karena situasi yang tidak aman, tidak tenang, nah, di situ ada bahaya-bahaya yang mengintai dan goncangan-goncangan, fitnah-fitnah. Banyak sekali
apa itu namanya, intrik-intrik dari orang-orang kafir yang memang sengaja Allah berikan untuk menguji keimanan orang iman. Sehingga saking beratnya cobaan yang menimpa mereka, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga sampai orang-orang yang beriman bersama Rasul itu, yaitu para sahabat itu, saking beratnya ujian dan cobaan itu sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan dari Allah. Itu saking beratnya ujian. Coba, sahabat dulu itu ujiannya luar biasa. Seperti Bilal bin Rabah itu Al-Habsyi, yang kemudian nanti menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu. Dia seorang budak, kemudian beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad, kemudian akhirnya diketahui oleh majikannya, maka Bilal bin Rabah itu diseret di tengah padang pasir, kemudian ditimpa batu, diberui watu, diselehi watu di padang pasir yang panas. Tujuannya apa? Supaya Bilal kembali kepada agama mereka, supaya kembali kafir, jangan percaya dengan terutusnya Muhammad, jangan masuk Islam, tetaplah pada agama nenek moyang mereka, tetap musyrik. Itu keinginan mereka. Jadi Bilal beriman kepada Allah itu oleh Allah diuji sejauh mana keimanan Bilal, kesungguhan ucapan Bilal itu, apakah dia betul-betul imannya itu lahir batin atau imannya hanya sekedar lahiriah. Tetapi begitu ujian datang, imannya meleto, imannya tidak sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pun orang iman yang hidup di akhir zaman seperti ini, oleh Allah sudah diberi peringatan. Apakah kalian menyangka bisa masuk surga, sedangkan kalian belum kedatangan cobaan seperti orang-orang dulu, yaitu mereka tertimpa ba'sa wadzara wazulzilu, bahaya, kemelaratan, kekurangan, ya, wazulzilu, dan goncangan-goncangan, sehingga saking beratnya mereka sampai menyatakan kapan datang pertolongan Allah. Kalau kalian belum kedatangan cobaan yang berat seperti itu, kalian jangan berprasangka bisa masuk surga Allah. Jadi untuk bisa masuk surga Allah itu, mau tidak mau, orang Jawa bilang tan kena ora, harus melalui ujian yang berat, cobaan yang berat. Baru setelah kita menunjukkan kesabaran kita, keteguhan iman kita, istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan larangan Allah, baru hadiahnya, imbalannya, balasannya, upahnya adalah surga. Jadi surga itu tidak bisa diraih dengan enak-enak, itu nggak bisa. Dengan mudah-mudah saja itu nggak bisa. Dengan ongkang-ongkang. Kalau sekarang istilahnya apa? Dengan rebahan. Leyeh-leyeh rebahan. Generasi rebahan. Katanya orang-orang tuh, anak-anak sekarang tuh generasi rebahan. Jadi sehari-hari merebahkan badannya di ranjang, di kursi panjang atau di kursi malas, sambil pegang HP. Nah, perasaannya itu nanti wah sukses, dunianya sukses, akhiratnya gitu. Perasaannya itu nggak bisa. Surga nggak bisa diraih dengan mudah seperti itu. Tapi surga harus diraih dengan sungguh-sungguh. Makanya di dalam beberapa nasihat itu dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al jannatu
fi tahta rohatil saif, atau tahta di bawah apa, cemlerete pedang. Nah, itu. Surga itu letaknya di bawah cemlerete pedang. Artinya orang kalau ingin masuk surga, dia harus mempersiapkan diri untuk jihad. Jihad itu dalam arti luas, termasuk perang fisabilillah di dalamnya, termasuk bersungguh-sungguh ketika tidak ada perang seperti ini. Bersungguh-sungguh. Nah, sayangnya kita ini adalah generasi-generasi yang ya mungkin bisa dikatakan manja ya orang sekarang itu. Baru nggak punya uang gitu aja sudah kesusu menyatakan mata Nasrullah. Nah, nggak pantas lah itu, belum pantas itu. Orang dulu itu mengatakan mata Nasrullah itu memang betul-betul kondisi sudah terjepit, kondisi sudah terpojok, tidak bisa berkelit lagi, tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa keluar dari permasalahan itu lagi tanpa pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah, dia sudah tidak mampu lagi, nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Usaha dia sudah tidak akan mungkin selamat kalau tidak ditolong oleh Allah. Baru mereka mengatakan mata Nasrullah. Nah, seperti ketika Nabi Ibrahim ya dibakar oleh Raja Namrud, dikumpulkan kayu bakar, kemudian Nabi Ibrahim ditali dengan kursi sehingga nggak bisa gerak, nggak bisa pergi dari situ, kemudian api dinyalakan, sudah upaya, tenaga, ikhtiar Nabi Ibrahim sudah nggak mungkin bisa selamat, itu nggak mungkin tanpa pertolongan Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah lah yang mencukupi saya, dan Allah sebaik-baiknya zat yang dipasrai atau tempat pasrah. Allah lah sebaik-baik kekasih dan sebaik-baik penolong. Nah, karena pasrahnya kepada Allah itulah Allah menyatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, api itu panas apa dingin? Panas nggih. Sunatullahnya api itu panas. Tapi Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim. Nah, ini kalimat Allah. Jadi tidak hanya dingin saja, tapi dingin dan membuat selamat. Kalau hanya dingin saja belum tentu selamat. Oh, kedinginan bisa mati juga. Nah, dingin tapi menyelamatkan. Api itu luar biasa panas. Nah, ada api itu ya, salah satu kisah saudara tua saya dulu. Ada seseorang yang bekerja di sana Cilegon sana, pabrik peleburan baja PT Krakatau Steel. Itu ada satu tungku raksasa yang dipakai untuk melebur biji besi. Nah, biji besi itu dilebur untuk dicetak ini, dilebur dulu dengan panas suhu 2000 derajat. Coba bayangkan. Jadi 2000 derajat itu kira-kira sepur dilebokke, rel dilebokke, wes semua jadi jenang. Semua jadi jenang. HP apa meneh, rel sing atose kados kilen niku lho. Cemplonge wis dadi bubur. Nah, itu adalah Allah membuat ibarat. Ada seorang karyawan yang jatuh ke situ. Karyawan terpeleset jatuh ke arena itu. Ya sudah. Oh, teriak, tolong, udah. Blong.
Ya mesin dimatikan ya nggak bisa dicari lagi, dicari mau kemana ya, besi aja jadi bubur gitu, apa meneh daging, kulit, balung udah nggak bisa dicari, ya sudah hilang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan fisik kita ya, kekuatan fisik kita itu sebetulnya sangat lemah, sangat rentan. Jadi gigi kita, tulang kita, apalagi hanya otot, daging apalagi, itu sesuatu yang lemah. Kita sebetulnya tidak pantas membanggakan, apalagi sombong dengan fisik kita, itu sebetulnya nggak pantas. Maka orang mengatakan bahwa sebetulnya orang sombong itu sebagaimana komputer. Komputer itu kan ada speknya ya. Spek itu ya spesifikasi ya, memorinya berapa, RAM-nya berapa, kemudian prosesornya berapa, kemampuan membaca data, mengolah data, itu ada speknya. Nah, orang yang sombong itu ibarat komputer yang tidak kompatibel. Kalau tidak kompatibel orang mampu nek dikei program sombong. Jadi menungso ini nek sombong sebetulnya nggak pantas. Gak pantas lah wong bocah empuk kaya ngono kok sombong. Ngoten to nggih, cah lemah kaya ngono kok sombong. Nah, yang pantas sombong itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pantas untuk sombong. Karena apa? Karena sembodo, kalau orang Jawa bilang. Pantas, kekuatannya luar biasa, kekuasaannya tanpa batas, kekayaannya tanpa batas. Tidak ada yang tahu kekuatan sesungguhnya, kemampuan Allah sesungguhnya selain Allah sendiri. Semua alam raya ini adalah ciptaannya. Setelah diciptakan, Allah lah yang masih menguasainya. Kadang manusia itu menciptakan tapi sudah tidak menguasai. Bikin mobil misalnya, nah, mobilnya kan sudah dilepas ya nggak kuasa lagi. Itu manusia. Bikin rumah, perumahan, nah, kalau sudah dibeli orang kan ya sudah bukan milik dia. Nah, 50 unit rumah itu sudah terbeli semua kan bukan kekuasaan dia lagi. Dia datang ke situ udah orang asing dia. Nggak bisa lagi masuk rumahnya yang dia bangun. Seorang developer masuk ke rumahnya yang dulu dia bangun kan nggak bisa. Udah milik orang yang pembeli. Itu manusia bisa membuat, bisa menciptakan, tapi tidak menguasai. Tetapi Allah menciptakan sekaligus tetap dalam kekuasaan Allah, dalam kendali Allah, semuanya dalam pemeliharaan Allah. Allah yang memelihara langit, bumi dan isinya ini, matahari, semua pergerakannya ini dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah. Itulah Allah yang pantas sombong. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yang kita betul-betul mendambakan ingin masuk surga Allah, kita ingin pengampunan dari Allah, kita ingin rahmat kasih sayang dari Allah, kita ingin pertolongan dari Allah, baik pertolongan ketika kita hidup di dunia ini, baik pertolongan ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, baik pertolongan nanti di alam kubur, alam barzah, maupun di hari kebangkitan, di padang mahsyar, di hari perhitungan hisab amalan, kemudian di perjalanan menuju akhirat. Apakah kita nanti akan masuk surga? Apakah kita nanti akan masuk neraka, diberikan azab atau diberikan nikmat? Itu semua bagi kita masih tanda tanya besar. Karena apa? Karena kita belum ada jaminan. Surga kita itu belum ada jaminan. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ada beberapa orang itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Rasul pernah menyatakan, semua pahlawan perang Badar itu ahli surga. Nah, berarti 313 orang yang mengikuti perang Badar dijamin masuk surga. Itu ada jaminan seperti itu.
Ada lagi 10 sahabat yang menjadi ahli surga. Ada lagi A, B, C sampai 10. Ada lagi sahabat Bilal, ketika suara alas kakinya sudah terdengar di surga ketika Nabi Isra Mi'raj. Itu juga menunjukkan bahwa jaminan Bilal bin Rabah ahli surga. Ada lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendapat jaminan ahli surga. Fatimah, Aisyah. Bahkan dalam hadis itu menyatakan bahwa Aisyah, Fatimah itu sayyidatu ahlil jannah. Fatimah itu nanti akan jadi pemimpinnya perempuan ahli surga. Nah, itu menyatakan jaminan-jaminan bahwa dia sudah mendapatkan jaminan dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Tetapi kita kan tidak ada jaminan seperti itu. Apakah ada jaminan bahwa Pak Mbah Mo nanti akan di surga? Enggak ada. Apakah Pak Kuat nanti? Enggak ada. Dari Rasulullah enggak ada. Artinya apa? Kita masih tanda tanya besar surga kita itu. Maka dari itu ketika nanti suatu saatnya ada satu masa ketika ahli surga semua sudah dimasukkan surga dan ahli neraka semua sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah memanggil, ya ahlul jannah, wahai ahli surga. Nah, kemudian ahli surga mendongakkan kepalanya karena dipanggil oleh Allah. Nah, di dalam hati ahli surga itu khawatir, saya sudah berada di surga, sudah menikmati kenikmatan hidup di surga, kok dipanggil Allah, ada apa ya? Jangan-jangan saya nanti dikeluarkan dari surga ini, ya, khawatir. Kemudian ahli neraka juga dipanggil, ya ahlan nar, wahai ahli nar. Kemudian ahli neraka juga mendongakkan kepalanya, jegenggel istilahnya, ya, mendengar panggilan Allah itu, sambil di dalam hatinya berharap, aku neng neraka disiksa lara kabeh, gitu, menderita. Barangkali panggilan Allah ini mengisyaratkan bahwa saya akan dikeluarkan dari neraka. Nah, punya harapan dia. Tapi Allah ketika itu mengatakan bahwa Allah menunjukkan seekor hewan, seekor domba. Kemudian Allah menyatakan bahwa ini adalah ruh. Nah, ini adalah al-maut. Ya, al-maut berwujud seekor domba. Ini adalah pati, orang Jawa bilang pati, al-maut. Nah, pati ini, maut ini mau saya sembelih, mau saya potong, saya sembelih, biar pati ini mati, biar maut ini mati. Nah, setelah disembelih mati, berarti setelah ini tidak akan ada mati lagi. Setelah ini berarti semua akan hidup terus kekal abadi. Kalian yang di surga akan hidup terus selamanya, tidak akan pernah mati. Dan demikian kalian yang berada di neraka akan hidup terus, disiksa terus, menderita terus, tidak akan pernah mati dan tidak akan selamat dari neraka. Pertanyaannya adalah, di mana kita nanti ketika kejadian itu? Kita sedang berada di mana? Apakah di surga sebelah kanan atau kita sedang di neraka sebelah kiri? Itulah rahasia yang kita semuanya belum tahu, termasuk saya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu marilah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, masih hidup seperti sekarang ini, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam mendekat kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah.
Terutama Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, yaitu sholat. Sholat marilah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sholat dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan sholat yang tidak sungguh-sungguh, itu sangat berbeda hasilnya. Sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, niscaya sholatnya akan ikhlas, betul-betul mukhlis lillah, karena Allah, ingin mencari ridho Allah, rahmat Allah, wajah Allah, ingin mencari, mengharap surga Allah. Karena al-jannatu rahmah, surga adalah rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah adalah namanya, tempatnya di surga. Maka ketika kita berharap rahmat Allah, kita berarti berharap masuk surganya Allah. Sebaliknya, kita sholat ini karena kita menghindar dari murka Allah, dari azab Allah. Dan azab murka adalah tempatnya neraka. Kita berarti ingin terhindar, selamat dari neraka. Itu ikhlas. Tujuan ingin mengharap rahmat Allah dan menghindar dari siksa Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, mengharap rahmat Allah dan khawatir atau takut dari siksa Allah. Itulah niat yang ikhlas. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh, sholat kita akan khusyuk, ya, khusyuk dan tumakninah. Khusyuk itu hati kita itu betul-betul ada rasa takut kepada Allah, rasa tunduk kepada Allah di dalam mengerjakannya itu. Jadi tidak kosong, hati kita tidak kosong. Tapi selama 5 menit itu, misalnya sholat kita 5 menit, selama 5 menit itu 60 detik kali 5 berapa? 300 detik itu betul-betul tidak sedetik pun hati kita lepas dari ingat Allah. Meskipun itu tidak akan pernah kita raih. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, seseorang hamba itu ketika sholat ada yang mendapatkan pahala 1/10 dari sholatnya, ada yang mendapat pahala 1/9 dari sholatnya, ada yang mendapat pahala 1/8 dari sholatnya, ada yang mendapat pahala 1/6 dari sholatnya, 1/5 dari sholatnya, 1/4 dari sholatnya. Itu tidak ada yang sampai sempurna, mumtaz, ingat Allah terus selama sholat. Maka dari itu kita marilah berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam sholat. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah waktunya sudah cukup. Mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat, khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian pada umumnya. Allahumma amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.